Apa Wi? Oh, video biasa. Udah. Ya, video biasa. Berarti YouTube-nya lagi error kali. Baik. Ya. Nah, kemudian kalau ini ya, makanya Anda selalu ada kitab, kemudian tulisan ini standarnya kitab. Karena zaman sekarang zaman fitnah, gampang framing, gampang keluar mulut kata-kata dari tulisan juga komentar yang bukan hanya judulnya menghina yang ada tanggung jawabnya di akhirat, tapi lebih dari itu bisa mengkufurkan kita punya iman dan Islam. Banyak ya, karena ceramah padahal cerita asli itu. Benar cerita Nabi Muhammad SAW. Ya kadang-kadang dianggapnya apa? Ngomong asal, komentar-komentar itu serem. Akhir zaman yang dibilang tuh nanti banyak orang keluar dari agama secara massal. Modelnya begitu tuh. Ya, makanya kalian tahan diri, kalian tahan lisan, tahan tangan, udah ngaji aja. Nah ini sebulan yang lalu Anda dapat. Jadi kalian bukan hanya sekedar membaca yang ini, tapi dari ini dan ini. Ini semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada kitabnya namanya Kitab Irsyadul Ibad. Dan alhamdulillahnya kita udah belajar, dapat dari guru. Nah disarankan oleh guru kita, ya Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf. Nah ini kalian taruh tuh di kamar kalian, di kepala. Ya ingat naruh sesuatunya itu ada nama-nama Allah, jangan sembarangan ya, jangan di bawah, jangan kotor, taruh deh di kepala. Kalau nggak mau rusak ya di laminating atau ditempel deh, tempel ntar nyari tempelan di mana ya. Taruh di atas kepala kita gitu, ntar kita baca lama-lama juga apal. Kalau mau juga diapalin juga sebentaran apal insya Allah ya. Kalau makanan-makanan inti halal insya Allah cepat apalnya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqadha. Alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya. Asyhadu an la ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita kembali. Pokoknya setiap sesuatu yang kita perbuat, perbuatan baik apapun diawali dengan bismillah. Sesuatu yang baik setelah kita lakukan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu sekurang-kurangnya. Apaan aja kita belum hafal nih? Baca kalau udah kelar. Sebelumnya dengan baca bismillah. Itu sekurang-kurangnya. Nanti dengan belajar akan dapat. Nggak apa-apa walaupun udah tua. Oh pahalanya luar biasa. Ini nih baca nih. Ya. Ketika inti udah bangun baca ini, inti seperti terlahir lagi. Kenapa? Karena dosa-dosa kita diampunin seluruhnya sama Allah Ta'ala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulilladzi khalaqan nauma wal yaqadha. Segala puji bagi Allah. Ini kan kita kerjaannya memuji sama Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Allah yang ciptakan tidur, Allah yang ciptakan bangun. Berapa banyak setelah itu nggak bangun-bangun? Yang ciptakan lapar siapa? Allah. Yang ciptakan kenyang? Allah. Makanya nanti di neraka orang nggak dikasih kenyang sama Allah. Jadi dia makan terus. Padahal dikasih haus yang luar biasa. Haus, ya ente haus di sini udah nggak enak. Itu baru sebatas haus sedikit sebenarnya. Cuma karena nafsu aja. Jadi nggak puasa orang. Ini haus yang luar biasa, lapar yang luar biasa nanti di neraka. Sehingga apa? Dia makan tuh buah zakum, nggak pakai dilolodin sama malaikat penyiksa, nggak begitu. Maksa amat malaikat sampai enggak, kita makan sendiri, kita minum sendiri, dituangin kita ngangak saking hausnya. Padahal lumeran timah ibaratnya tuh, ya, yang dimakan buah zakum yang dimakan tuh lumer semua badannya, tapi dimakan. Ya, abang makan lagi makanan-makanan sampai meleduk dia punya perut karena laparnya nggak hilang, hausnya nggak hilang. Nah, makanya terima kasih sama Allah Ta'ala. Ente makan ada rasa kenyang. Makanya masing-masing. Makanya semakin dia syukurnya kepada Allah Ta'ala, maka yang dimakan semakin dikit. Kenapa? Merasa nggak bisa dipaksain. Makanya Nabi katakan makan ketika lapar, berhenti ketika merasa kenyang, sudah cukup. Jadi nggak bisa dua piring. Mungkin Chandra makan 3 piring baru kenyang. Jangan dipermasalahin. Mungkin lain ya kalau kelebihan Anda nggak ini. Ini semua introspeksi diri, jangan nuduh orang. Orang makan 2 piring nggak kenyang. Kalau dia belum merasa masih belum kenyang, cuma kita bingung aja.
Makanya kalau ente lihat ulama Nabi itu ngikutin contoh tiga apa? Dengan 3 jari. Anda lihat itu Sayyidul Walid di masa tuanya, maka sedikit nggak banyak. Kita ngelihatnya masih lapar nih. Tapi kalau yang makannya merasa kenyang gimana? Udah cukup. Kalian kan makan karena merasa kenyang udah. Rasa haus hilang udah. Paham ya? Apalagi nggak bawa nafsu. Udah, jadi nggak bisa dibilang 1 piring, 2 piring, 3 piring atau setengah piring. Udah, mungkin dimakan 2 sendok, 3 sendok dia merasa kenyang, udah. Itu syukur kita pada Allah Ta'ala. Yang kasih siapa? Allah. Begitu juga kita bisa tidur, bisa bangun. Makanya orang-orang yang sudah luar biasa sama Allah Ta'ala, dia nggak banyak tidurnya. Paling banyak 4 jam kalau ulama-ulama rata-rata. Tapi kadang-kadang cuma 2 jam. Tapi udah nggak merasa ngantuk. Kalau kita kan pembiaran. Udah lain makanya kelasnya. Bagaimana ya ulama-ulama di atasnya terus sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan tidur dan bangun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus kami, membangkitkan kami dalam keadaan selamat. Terima kasih sama Allah. Bangun dalam keadaan selamat, sehat, afiat. Kemudian bersyahadat deh, ya, bertauhid. Penyaksian kita kepada Allah segala. Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Yuhyil mauta, yang telah menghidupkan kematian orang-orang yang mati. Ya, wa huwa ala kulli, dan segala sesuatu itu Allah kuasa. Atas segala sesuatu Allah kuasa. Kalian jangan bingung, ya. Kalian sebenarnya dari nggak ada, kemudian diadakan melalui air nutfah, kemudian dijadikan tulang, belulang, daging dan sebagainya dalam rahim ibu kita sampai kita keluar wujud sekarang. Kemudian dimatikan lagi sama Allah Ta'ala. Kemudian ada dibangkitkan. Ya, ada orang nggak percaya sama hari kebangkitan. Ya, nggak mungkin aja orang udah mati hidup lagi. Lah kita dari nggak ada diadakan, apalagi asalnya ada. Tinggal lebih gampang nggak? Lah asalnya ada, kita dimatikan kemudian dihidupkan kembali sama Allah Ta'ala. Siapa yang menghidupkan orang-orang yang mati? Allah. Ya, nah ini inti baca. Nah di sini ya. Kayaknya aneh jarang udah pakai kitab kuning ya, nyariin kitab-kitab putih. Kalau ada kitab putih gitu ya, lebih gede karena kecil, usia juga ada 50, masih bisa ngeraba juga nih. Tapi kalau lihat duit sama cewek kenceng. Emang jajaran gitu ya. Matanya rabun, kalau disuruh bininya ngeliatnya abang. Ya, bininya suruh lakinya, abang, ini bang ada jarum nih, tolong masukin ke benang nih, benang masukin ke jarum. Nggak bisa lihat mata gue. Giliran duit tahu. Ya. Baik, tadi nggak dicat ini lagi. Ini banyak masalahnya kalimat-kalimatnya. Nah jadi sebelumnya kalau kalian mau tidur, ini disambung aja ya, sebelum bangun tidur kalian kalau mau tidur ya biasa baca apa? Bismikallahumma wa bismika amut. Ada juga bismikallahumma ahya wa amut, langsung boleh. Bismikallahumma ahya wa amut atau bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya diulang dikit itu bismikanya. Kemudian baca apa lagi? Wa baca subhanallah 33. Kemudian baca apa dulu? Kita baca Fatihah kirim sama Nabi ini. Kemudian baca ayat kursi. Kemudian baca kulhu, kul auzu birabbil falaq, kul auzu birabbin nas. Kemudian setelah itu tiup di telapak tangan kita. Kayak ngeludah, tapi nggak ngeludah. Kalau tuh ludah mulu mau nggak didekatin bini, mau bau lagi. Ya. Gitu. Tiup tapi tanpa berludah, bukan niup biasa, tapi tuh gitu ya, tapi tanpa ada ludah. Nah gosok semua itu, usap ke seluruh badan, insya Allah terfilter, nggak ada masuk deh segala macam jin, teluh dan sebagainya ya, dijaga oleh Allah Ta'ala. Andai kata kita meninggal juga dalam kalimat thayyibah, kalimat baik. Kemudian bagus lagi dibaca juga tambah dengan kul ya ayyuhal kafirun ya. Nah itu untuk tauhid kita kepada Allah ya, supaya apa kata Nabi Muhammad SAW, agar baro'atun minasyirik, terlepas dari sifat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan a'adanallah min syirki wan nifaq,
juga dijauhkan dari Allah akan menjauhkan kita dari syirik dan munafik. Kemudian Imam Tirmizi juga mengatakan siapa yang udah masuk ke tempat tidurnya, dia baca juga astaghfirullahalladzi la ilaha illa wal hayyal qayyum wa atubu ilaihi 3 kali. Ghafarallahu ta'ala dzunubahu wa in kanat mislu zabadi bahr. Allah akan ampunkan dosa-dosanya seperti buih-buih di lautan. Jadi buih lautan kan tuh banyak tuh, nggak terhitung lah. Itu dosa-dosa kita diampunin demikian. Itu mau tidur aja, ntar bangun tidur apalagi sama aja. Ya, jadi benar-benar tuh penyucian dosa itu banyak jalannya. Makanya ngaji. Kemudian baca subhanallah 33, alhamdulillah 33. Kemudian di sini baca Allahu Akbar 34 ya. Nah, itu untuk apa? Untuk kita nggak jadi lelah bangun, karena Siti Fatimah radhiyallahu anha pernah bertanya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, disarankan oleh Rasul, diajarkan untuk baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 ya. Jadi keletihan seorang perempuan ketika bangun segar badannya ya. Kemudian juga disuruh baca ila firasila ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ghafarat dzunubuhu ya, ghufirat dzunubuhu, diampuni dosa-dosanya walau kanat mislu zabadil bahar, sebanyak buih-buih di lautan ya. Nih, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam ya qala lahu li Fatimah wa li Fatimah, Rasul telah berkata kepada Siti Fatimah radhiyallahu anha ya, untuk apa? Datangkan oleh kamu ya bacaan subhanallah fasabbiha salasa wa salasin 33 ya. Kemudian wahmida salasa wa salasin, sebutlah pujian kepada Allah, maksudnya alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, arba'an wa salasin tuh. Qala Ali radhiyallahu an ya. Udah tuh ya, jadi itu baca aja segitu. Nah, kemudian sekarang setelah itu ya, terakhir intimoninya boleh di sini, masalahnya diteranginnya ya, kalau mau berurutannya tadi begitu. Mau dibaca bismikallahumma ahya wa amutnya setelah baca yang tadi juga boleh. Ya, bismikallahumma ahya amut boleh pertama, boleh di akhir. Kemudian baca tuh bismikallahumma ahya wa amut. Ya, ada lagi bacaannya nanti insyaallah ya, kapan waktu di tempat keterangan yang pas ya, maksudnya seperti nanti masalah ada bangun tidur dan sebagainya. Bismika rabbi wada'tu jambi rabbu ya, nanti kita akan baik. Nah, sekarang yang ini nih ya, janjinya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa ya. Wa akhrajal Bukhari, dari Imam Bukhari ya, berarti hadisnya sahih lagi ya. Anda kata hadis nggak sahih kalau cuma apa afdhail a'mal, fadhail a'mal itu kerjakan, paham ya, bukan hukum halal haram. Kalau hukum halal haram itu ulama ahlu sunnah wal jamaah kita ini pakai yang sahih ya, sah atau tidak sahnya itu pakai sahih, jangan salah. Kalau fadhail a'mal itu kelebihan aja, walaupun hadis dhaif. Sekarang baca kalimat thayyibah bagus gak? Bagus udah. Kecuali ada larangan haram kalau baca ini baru kan nggak ada. Orang sekarang doif jangan dipakai. Emang ngapain? Kecuali itu doif bacanya makoli baru. Lah bacanya baca kalimat apa? Kalimat thayyibah, kalimat syahadat, kalimat tauhid. Jadi apapun kalau kalian disarankan oleh ulama baca ini walaupun doib, tapi ini bukan cerita haram. Sekarang inti nggak baca nggak jadi pahala, dibaca jadi pahala sekalipun doib, misalnya nggak terjadi inti nggak dosa lagi
Ya. Tuh, paham ya? Dan dhaif itu bukannya hadisnya, sanadnya, bukan hadis. Ya. Dan itu juga kan bid'ah juga. Zaman Nabi nggak ada dhaif hadis kan? Iya. Itu kan belakangan ulama ahli sanad. Baik, ada nggak keluar ke situ, kelamaan. Ya, karena bukan bagian nih, kita lagi bagian fikih. Itu lagi gua bagian-bagian ini. Ya, karena setiap pelajaran beda-beda aneh. Kalau lagi waktunya sejarah, sejarah nih kupas. Kalau lagi secara hadis ya hadis. Baik. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa akhrajal Bukhari kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Imam Bukhari dalam riwayatnya, adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza staiqadha, apabila telah bangun, beliau bangun minan naum, dari tidurnya, qala, beliau mengatakan apa? Ini riwayat dari Imam Bukhari. Ya, yang beliau dapat riwayat terus sama sahabat melihat sendiri bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila bangun dari tidur membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, kemudian wabni Sinni, dari riwayat Ibnu Sinni. Ya, jadi kalau kalian baca ini doang enggak jadi masalah. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Dari riwayat yang lain dari Imam Sinni, ma min rajulin ya yantabaha, ya, siapa tidaklah dari seorang laki-laki yang tabahu, intabaha yang tabahu, dia bangun dari tidurnya, min naumi, fayaqulu, dan dia membaca alhamdulillahilladzi khalaqan nauma wal yaqdha, alhamdulillahilladzi ba'asani saliman sawiya, asyhadu an la ilaha illallah yuhyil mauta wa huwa ala kulli syai'in qadir, illa qallallahu ta'ala, kecuali Allah akan berkata kepada orang ini, sodako abdi, benar wahai hambaku. Tuh, kita baca dijawab sama Allah, diajak dilal, benar wahai hambaku. Ya, sodako abdi, wa huwa ma min abdin yaqulu inda raddallahu ta'ala ruhahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini dijawab oleh Allah, sodako abdi, benar wahai hambaku. Dijawab oleh Allah Ta'ala, benar. Inti girang banget sebenarnya itu kalau tahu. Ya, benar, begitu besar pahalanya. Kemudian yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir illa ghafarallahu ta'ala dzunubahu walau kanat misla zabadil bahr. Allah juga akan ampunkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Ya. Kemudian ada lagi diajarin tidak tidur kecuali bersiwak dulu, ya, gitu, bersih dulu. Kalau nggak punya siwak, gosok gigi, cuci muka, ambil wudu, jangan sambil megang HP tidur. Bangunnya susah banget. Ini kayak bocah nih, ya. Kalau tidur, ya, karena udah bilangin tidur ke kamar mandi bersih. Habis bersih, gosok gigi apa, udah selesai. Kalau ada siwak pakai siwak, ya, gosok gigi kan termasuk. Udah selesai wudu, kemudian tempat tidur baca doa deh. Insya Allah gampang bangunnya. Ya, andai kata kelewatan suara ketokan pintu juga, misalnya kita lagi lupa, cepat kita bangun. Kalau ini udah diketok, dibuka, bangun, susah. Nah, orang main HP tidur, HP kan maksiat sama Allah Ta'ala. Ya udah pasti kan apa aja lewat. Ya. Mending kalau dengar ceramah tidur, ya, lagi nggak bagus. Kita tidur tanpa ada bacaan, kematian datang. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Istri Anda tahu tuh, ini kalau mau tidur aja butuh 10 menit. Ya, belum kamar mandinya gitu. Jadi kalau jam 12 Anda pulang tuh 12:30 Anda tidur. Nggak bisa Anda langsung cari bantal. Anda tanya, Anda 22 tahun kawin nggak pernah Anda capek segimana capek pulang jam 2 ambil tempat tidur langsung begini. Nggak bisa nih. Makanya ini susah tidur di tempat rumah orang, apalagi ya, udah baiti jannati, udah sama hari mana nggak bisa deh, susah. Kayaknya jalan dari pagi tuh ada tempat istirahat tetep, ya, nggak bisa tidur, susah, ya, tempat orang apalagi. Kecuali punya bini 2 kali dempok-dempok langsung dirah. mulai deh. Ya, udah nih, ya, udah segitu. Nah, itu disimpan nama ente, ya. Tambahannya di sini nanti insya Allah. Ini karena kebetulan aja nih ada doa tuh, makan, minum. Ya, di situ ada tambahan kan ya.
Kalau di sini nggak tulis, itu hanya untuk di YouTube atau di videonya. Kalau di sininya ada doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu di situ bacanya sholli ala Muhammad wasallim. Di kitabnya itu. Maksudnya Pak, berselawatlah atas Nabi Muhammad dan beri salam. Nah, ini selawatnya apa aja yang mau baca kayak gimana? Ya, inti baca tuh yang Anda tulis di atas. Anda sering kalau tulis kitab atau punya kitab atau lembaran selalu Anda tulis. Biasa di papan tulis yang tulis. Itu paling lengkap karena nyebut nama keluarga Nabi, turunan Nabi dan sahabat Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Nah, itu inti baca selawatnya. Kalau inti biasa hafal selawat yang terserah. Yang penting di sini berselawatlah atas Nabi dan beri salam. Tuh, salam kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallim. Jadi selawat juga, ada salam juga. Nah, inti berselawat, kemudian baca doanya. Jadi jangan langsung doa, selawat dulu sama Nabi. Apa masuk masjid? Rabbighfirli dunubi, ya Allah ampunkan dosaku, waftahli abwaaba rahmatik, bukakan kepada aku pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu, buka buat aku. Tuh, masuk masjid. Keluar dari masjid, selawat lagi, kemudian Rabbighfirli dunubi, sama tuh. Waftahli abwaaba, ganti fadlik, bukakanlah untuk aku pintu-pintu karuniamu. Waduh, inti dapat rahmat ame karunia Allah Ta'ala. Udah cukup inti. Napas keluar duit terus. Oh, rahmat itu kasih sayang Allah kan bukan duit aja, apa aja. Orang sayang sama kita, sehat afiat. Inti gimana kalau disayang kita sama bini? Bini disayang melaki, anak disayang. Orang kalau namanya disayang gimana? Apa aja diturutin nggak? Diturutin tuh, baca doa itu. Ya, gitu. Nah, ya. Itu bukan sekedar doa doang, ya. Di sini banyak apa yang dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Riwayat dari Imam Tirmidzi itu. Karena adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal masjid tuh. Jadi kita bukan ini aja, bukan hanya pahala udah yakin, apalagi dengan doa-doa ini. Inti taruh di hati inti amalin ini karena ikut Nabi Muhammad. Ingin dicintai oleh Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad lakukan, aku ingin aku lakukan. Jadi itulah yang dikatakan selawat bukan hanya dengan mulut. Selawat bukan hanya dengan gauliyah, dengan perkataan, tapi selawat juga inti dengan gerakan dan perbuatan. Jadi apa-apa inti lakukan karena Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ditambahkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Nah, riwayat Imam Tirmidzi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau malu masuk masjid, sholli ala Muhammad wasallim qala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Wa idza kharaja sholli ala Muhammad wasallim qala rabbighfirli dzunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya. Wa Abu Daud wa Tirmizi, dari Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi, man akala ta'am ya qala alhamdulillah, kalau udah selesai telah makan nih baca nih. Ya tuh di bawahnya ada kan ya. Ya, ane ngikut apa? Ane tulis ini sekalian apa yang di kitab. Wah, lihat ada nih, baca deh. Kok nggak doa makan? Doa makan itu udah hafal. Udah pada hafal apa bacaannya? Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya, sekurang-kurangnya baca bismillah dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana qina adzabannar. Ane pernah dengar nih doang ceramah? Enggak ada doa, Nabi enggak diajarkan, itu hadis dhaif. Ya Allah. Yang benar baca bismillah. Benar emang, karena Nabi hadisnya tuh sahih tentang sesuatu yang baik dimulai dengan bismillah. Sekarang doa, boleh enggak doa? Apalagi ada hadisnya. Andai kata enggak ada hadisnya, inti doa boleh enggak? Boleh, kalau tuntunan ulama ikutin enggak? Daripada ntar inti makan doanya yang kagak-kagak, mendingan ini, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, ya Allah berkahkan apa yang telah Engkau berikan rezeki kepada kami. Kalau dia namanya berkah gimana? Ziyadah fil khair, bertambah kebaikan. Jadi apa yang inti makan bertambah inti untuk ibadah, bertambah untuk kebaikan. Bariklah fima razaqtana wa qina, minta dijauhkan dari api. Kalau dicakep banget itu, ikutin aja udah. Mau doa-doa yang lain boleh. Ya Allah, ini makanan enak banget ya Allah, besok ada lagi. Boleh aja. Namanya doa, apalagi makanan inti, makanan halal dari rezeki yang halal. Ya, lucu emang, sempit banget dunia jadinya. Ya, apa-apa nggak boleh. Ya, yang penting nggak keluar jalur dari Al-Quran dan hadis. Paham ya?
Itu. Jadi anu udah terangkan di malam Sabtu ke-3 tuh ya Pak Habib Abdullah dalam kitab Risalatul Ma'awanah tentang masalah bid'ah. Sebelum membahas bid'ah, beliau tentang hasanah dan madmumah dibahas dulu. Kita berpegang dengan Quran dan hadis. Nanti di bawahnya banyak sesuatu yang nggak ada di zaman Nabi. Paham ya? Tapi semuanya itu isinya nggak keluar dari Quran dan hadis. Sampulnya iya nggak ada di zaman Nabi, deh beratnya sampulnya. Tapi isinya sekarang kita tahlilnya, ya paham tahlil ya? Nah kemudian di dalam tahlil itu nggak sebut kalimat la ilaha illallah. Kan kalimat la ilaha illallah dari kata halala yuhalilu tahlilan. Itu bahasa Arab tahlil itu pengucapan kalimat la ilaha illallah. Paham ini? Tahlilan itu dari kata halala yuhallilu tahlilan, yaitu masdarnya atau predikatnya pengucapan kalimat la ilaha illallah. Hamdalah, pengucapan kalimat alhamdulillah. Basmalah, pengucapan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Tasbih, pengucapan subhan. Takbir, pengucapan kalimat Allahu. Oh, orang sekarang kan dilecehkan, takbir aja takbir. Itu bisa kafir itu. Lihat gak kalimat-kalimat pelecehan? Takbir itu kalimat, jadi bahasa Arab dari kata kabbaro yukabbiru takbiro. Jadi orang kalau ngomong sama orang, ayo takbir, ya bahasa Indonesianya ayo takbir gitu kan. Tapi kalau bahasa Arab nggak ngomong begitu kan, di orang Arab bilangnya apa? Kabbir, bertakbirlah, kabbir. Itu kalau dibilang kabbir, oh iya, Allahu Akbar, sabbah yusabbihu, sabbih. Makanya ada wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Nah, istighfar kalimat astaghfirullah, astaghfaro ya, istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Jadi istighfar itu mengucap astaghfirullah, bisa astaghfirullahaladzim dan sebagainya. Nah, itu kalimat itu bahasa Arab. Jadi halala yuhalilu tahlilan. Kenapa diambil dari kalimat tahlil? Karena tahlil ini yang paling banyak dalam kalimat kita ngumpul. La ilaha illallah bisa 20, 50. Kalau yang lain paling 3. Paling banyak apa? Ngucap la ilaha illallah. Maka yang diambil yang paling besar. Jadi tahlil. Nah, kita lihat di dalamnya nih. Kulit sih boleh nggak ada mungkin di zaman Nabi. Lihat dulu keadaan, kondisi dan sebagainya. Nah, di dalam isinya nggak keluar dari kalimat, dari isi Al-Quran dan hadis. Apa? Banyak di Al-Quran disuruh kita membaca kalimat la ilaha illallah. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian di dalam Al-Quran disuruh sabbihu biqtaratu asila, bacalah tasbih. Kemudian ada baca ini, Allah yang suruh. Nah, diambil tuh mereka baca ketika ngumpul. Jalankan. Nah, kalau inti datang orang tahlil di situ, tak tahu ngebakar kemenyan pakai pisang ini buat apa, ntar ruhnya buat makan. Kemudian nggak ada baca-bacaan yang tadi, nggak ada bacaan Quran, nggak ada bacaan ini, cuma misalnya gitu, keluar ada bid'ah yang tidak boleh, yang dilarang. Ngumpulnya udah nggak ada, zaman kulitnya udah nggak ada, isinya juga nggak ada. Paham ya? Gitu kan, ada orang bikin dengan tema maulid tapi nggak baca mengenalkan Nabi, riwayat maulid, rawi-rawinya, kemudian ceramahnya nggak ada ininya, keluar ini. Apalagi di situ cuma kalimat maulid tapi jogetnya yang ya kan mulai pada atas nama maulid, tinggal laknat nanti akhirnya. Paham tuh di situ ya? Gitu aja udah selesai. Ya, karena ekspresinya orang cinta Nabi banyak, ada dengan puasa, ada dengan baca riwayat Nabi, ngumpul orang kenalin namanya maulid ya. Jadi inti lihat isinya aja gitu. Kayak inti makan lain, inti makan inti zaman Rasul. Udah apaan aja dimakan, ada cilok, ada capcay, ada gado-gado, apalagi ada dodol. Ada zaman Nabi? Nggak ada. Tapi jadi berkah, jadi halal ketika isinya inti ikutin cara Nabi Muhammad. Makannya baca doa dulu, selesai makan baca doa, kemudian makannya pakai tangan kanan, apalagi bisa cuma 3 jari dan sebagainya, walaupun kita masih genggam 2 biji. Ini kebuli, ini kambing. Ya, salam ambil di keteknya, ditaruh disimpan. Dilatu nih 2. Yang ini buat siapa? Buat bapak kan. Lu kurang ajar. Ya, saking maruknya lupa. Baca doa makan udah hafal pada ya. Allahumma barik lana fima razaqtana
Nah, kalau doa sesudah makan pada kudu belum hafal, makanya nih tulis yang doa makan itu udah hebat deh. Emang kalau makan udah nyari aja dah, ya. Tapi doa makan suka lupa. Minimal bacanya kalau belum hafal, alhamdulillah. Nih nanti taruh lagi makan nih, nanti bawa. Sambil belajar tuh namanya diamalin. Segala puji bagi Allah, alladzi at'amani, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan. Tuh kita harus nyebut nama Allah, ngakuin. Siapa kasih makan? Allah. Hada ini maksudnya nih makanan ini. Sebab kalau makan tempe atmani tempe, atmani tahu, kan repot. Hada aja udah ini. Ya, ntar kalau bahasa Arabnya ini kita tahu. Nah sekarang bahasa Arabnya tempe apaan? Nggak tahu. Udah sohibul ma'rifah aja udah. Sohib temen, makrifah tahu. Temennya tahu. Kan ngarang-ngarang namanya. Ngarang-ngarang namanya. Sohibul ma'rifah. Dulu zaman-zaman kita sekolah tempe nyarinya susah. Ya kalau di Arab nggak ada tempe, gitu. Dodol aja nggak ada di Arab. Anda tanya kemarin dodol ada, nggak tahu bahasanya. Dibilangnya halwa. Halwa ini manisan. Nah, halwa ini banyak. Tuh, paham ya? Itu apalagi temu-temu sekarang sampai botak dibingung. Yang nggak ada gitu. STMJ. Udah singkat aja deh, laban apa tuh, susu telur. Laban. Laban bid. Ya, alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makan ini makanan, dan telah memberikan rezeki kepada aku tanpa lelah, tanpa capek, tanpa kekuatan dari aku. Benar gak? Udah enak, apalagi orang laki udah ditinggal masak, nggak dimasak, nggak apa, kita makan inti nggak gituin padinya lagi dan sebagainya. Waduh, udah enak banget, apalagi tinggal beli. Apalagi dikasih. Udah dah, udah ngakuin ini semua Allah yang tumbuhkan, yang bikin sehingga timbul padi, timbul ini semuanya pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baca itu. Nah, kemudian bagaimana nih kalau orang yang baca ini, ya, mini wala guwah. Kemudian siapa yang baca, ini kata Imam Abu Dawud dan Imam Turmuzi, Imam Abu Dawud dan Imam Turmuzi, man akala ta'amu qala alhamdulillahilladzi at'amani huna ahada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghafara lahu, ya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, cuma baca doang tuh, ya. Enak apa enggak tuh, udah dapat rezeki dari Allah, diampunkan dosa-dosa kita. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidni ilma. Jangan lupa malam minggu besok tetap ngaji setelah kita acara di Empang, ya. Empang kan Maulid tuh. Ya besok nih malam Rebu ini jatuhnya, ya. Maulidnya malam, paginya haul. Kalau pagi haul tuh kita ikutin terus sampai selesai, terus ke makam Sayyidil Walid biasanya nih. Nah, kalau malam kita maulid aja mulai maghrib tuh, ya, jam 7 setengah 8 juga paling lama jam 8 udah selesai. Pas ceramah kita jalan, bukan nggak ngehargain ceramah, kita ngaji, karena ngaji 2 kali ceramah. Ngaji udah pasti ceramah kan, tapi ceramah belum tentu ngaji. Belum tentu nih ente dengerin ceramah 100 kali. Bukannya anda merasa ini, dimanapun yang namanya ngaji ceramah beda. Paham ya? Ceramah udah dengerin doang. Kalau benar, kalau kemana-mana, kalau cuma framing, fitnah dan sebagainya, kadang-kadang bukan cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya anda mulai belakangan bukan ceramah, ngaji. Jadi mumpung ibarat tuh ngaji tahunan, diundang orang, mungkin juga bisa setahun sekali, 2 tahun atau 3 tahun, 4 tahun sekali. Yang penting kita ngaji mumpung orangnya banyak. Sebab kalau ngaji Anda paling 20, 30, 40, paling diceger yang paling banyak 100. Nah, tapi kalau ini mumpung momen bisa orang ratusan sampai ribuan ngaji. Ya, tapi ngajinya tentu yang berhubungan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kondisi di akhir zaman ini. Tentunya Anda tetap bawa kitab, ya, gitu. Ya, baik. Sekarang kita mazagola iblis.
Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa